Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 109. Cerita Arga. Arga berlari ketika masuk ke dalam rumahnya yang begitu sangat besar. Ini untuk pertama kalinya ia merasa kerepotan memiliki rumah yang sangat besar seperti ini. Ketika dirinya tidak sabar untuk bisa secepatnya ke kamarnya. Sejak tadi Arga sudah mencemaskan kondisi istrinya. Ia terus berlari dengan menaiki anak tangga hingga sampai ke depan pintu kamarnya. Arga buka pintu kamarnya dan melihat istrinya yang sedang duduk bersandar di atas tempat tidur. Nadira kaget ketika melihat suaminya yang membuka pintu kamarnya. Dengan cepat Nadira mengusap air matanya. "Selamat pagi Tuan, Anda sudah datang," ucap kepala pelayan yang berdiri di samping pintu. "Iya," jawab Arga. "Kalau begitu saya permisi." Pelayan itu sedikit menundukkan kepalanya dan pergi meninggalkan kamar tersebut. Arga berjalan mendekati istrinya. Ia duduk di samping istrinya dan menatap wajah istrinya. Nadira tidak mampu menahan tangisnya ketika melihat suaminya. Ia memeluk suaminya dan menangis. "Habi, maafkan Dira. Maafkan Dira yang enggak mendengarkan apa yang Habi katakan." Ia begitu takut bila suaminya marah. "Iya, enggak apa-apa. Tapi jangan nangis gini." Arga mengusap air mata istrinya. Dira benar-benar tidak tahu tentang Habi. Dira tidak pernah menyangka kalau Habi mengalami cobaan seberat ini. Kenapa Habi tidak pernah cerita ke Dira agar Dira tahu? Dira merasa bahwa Dira hanya tahu menikmati kebahagiaan bersama dengan Habi, tanpa mengetahui seperti apa perasaan dan permasalahan yang Habi alami. Nadira berkata dengan penuh sesal di hatinya. Habi sungguh sangat bahagia dengan adanya Nadira. Habi baru tahu yang namanya kebahagiaan setelah menikah dengan Nadira. Nadira itu orang yang membuat Habi senang dan juga tenang. Habi tidak mungkin cerita ini semua karena kondisi Dira yang sedang hamil. Dan Habi enggak mau Dira mengetahui hal yang seperti ini. Arga mengusap kepala istrinya. Nadira menganggukkan kepalanya dan menatap wajah suaminya. Bila Dira yang ada di posisi Habi, Dira tidak tahu seperti apa menjalaninya. Apa yang dialami oleh suaminya begitu sangat memprihatinkannya. Nadira begitu kagum ketika melihat suaminya yang tegar menghadapi cobaan hidupnya. Umur 9 tahun, Papa Habi telah tiada. Waktu itu Andrea, adik Habi, berusia 2 tahun. Dia masih sangat kecil dan tidak mengetahui apa-apa. Tapi Habi sudah tahu semuanya. Rumah kami yang sekarang ditempati oleh Mama diserang orang. Pada waktu itu, Papa menyembunyikan kami dalam ruang rahasia. Papa memilih keluar dari ruang rahasia itu demi menyelamatkan kami. Apa yang terjadi malam itu masih teringat jelas di mata Habi hingga saat ini. Bertahun-tahun lamanya Habi mencari orang yang sudah menghabisi Papa. Habi yakin peristiwa yang terjadi dengan keluarga Habi bukanlah peristiwa biasa. Habi sungguh tidak tenang ketika mengingat bahwa keluarga Habi masih dalam bahaya. Arga bercerita dengan memeluk istrinya. Habi tidak tahu mana yang teman dan mana yang lawan. Habi benar-benar seperti orang yang melihat dalam kabut. Setiap kali ada musuh yang datang, Habi tidak pernah memberi ampun kepada mereka. Habi seperti seorang singa yang siap menerkam siapapun yang ingin menyerang. Setelah apa yang terjadi dengan Papa, Habi benar-benar seperti orang yang hidup di dalam kecurigaan. Bertahun-tahun Habi selalu mencari tahu tentang orang yang sudah menghabisi Papa. Meskipun tidak ada petunjuk untuk mengetahui kebenarannya, Habi tetap berusaha dan selalu yakin orang itu pasti akan tertangkap. Sampai pada waktu itu, tanpa sengaja Habi berjumpa dengan Lola di klub. Waktu itu dia artis pendatang baru. Awalnya, Habi beranggapan bahwa dia memang wanita yang baik. Dia sangat mengetahui seperti apa sifat Habi. Dia begitu sangat mudah untuk mendapatkan hati Habi. Selama ini,
Begitu sulit bagi para wanita untuk membuat Habib jatuh cinta. Namun saat berjumpa dengan dia, Habib sudah mulai menyukainya. Arga diam sejenak saat mengingat kenangan pertama berjumpa dengan Lola. Nadira hanya diam dan terus mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Ini untuk pertama kalinya Nadira mendengar suaminya bercerita tentang dirinya. Pada waktu itu dia masih sangat polos. Sikapnya masih sangat santun walaupun dia seorang artis. Hal inilah yang membuat Habib menyukainya. Namun sikapnya perlahan-lahan terlihat berbeda. Cara dia mencintai Habib tidak seperti orang yang benar-benar mencintai dengan tulus. Habib bisa melihat dari cara matanya memandang, dari gayanya berbicara, dari gayanya bersikap. Namun setiap kali Habib bercerita dengan Iswandi, ia selalu meminta Habib untuk mengikuti apapun kehendak Lola. Arga menarik nafas dengan panjang dan menghembuskannya. Sampai pada waktu Habib menikah dengan Lola, Habib baru menyadari hal ini. Ketika awal menikah dengan Lola, dia tidak mau untuk secepatnya punya anak. Sikapnya terlalu terobsesi untuk mengejar karirnya. Pada saat itu, Habib mulai membaca tentang karakter dari Lola. Habib mengikuti semua keinginannya, karena seperti itulah diminta oleh Iswandi, orang yang selalu berada di belakang Habib. Nadira memandang wajah suaminya. Dari raut wajah suaminya terlihat bahwa Arga begitu sangat tertekan dengan apa yang telah dialaminya. Peristiwa papanya dan yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya begitu sangat menyakitkan untuknya. Nadira bisa merasakan hal tersebut. Biasanya, setiap kali ada yang dekat dengan Habib, Iswandi terlihat begitu sangat memperhatikan orang itu secara detail. Namun saat Lola hadir, dia membiarkan Habib menjalani hubungan dengan Lola secara natural. Selama ini, Habib tidak mengerti mengapa Iswandi membiarkan Habib menikah dengan Lola. Bahkan saat Habib menceritakan seperti apa sikap Lola, dia hanya menyuruh Habib mengikuti semua yang diinginkan oleh Lola dan selalu lakukan hal yang bersikap manis kepada wanita itu. Ternyata dia tahu bahwa wanita itu adalah kunci untuk kami menemukan orang telah menghabisi papa. Apa Habib beneran cinta sama dia? Tanya Nadira. Arga menggelengkan kepalanya. Saat dia tidak mau memiliki anak dan diam-diam memilih memasang alat KB, pada waktu itu Habib sangat marah dengan sikapnya. Habib benar-benar sangat marah, sehingga rasa cinta yang dulu ada hilang dalam waktu seketika. Peristiwa itu terjadi di awal pernikahan. Saat ini rasa cinta Habib hanya untuk Dira dan calon anak kita. Arga tersenyum dan mengusap perut istrinya. Pengakuan yang dilakukan oleh suaminya ini begitu sangat mengejutkan untuk Nadira. Ia menatap suaminya dan kemudian memeluknya. Habib serius? Tanya Nadira. Serius apa? Tanya Arga. Kalau Habib cinta Dira, jawab Nadira. Apa selama ini bukti cinta Habib tidak cukup? Tanya Arga. Nadira diam ketika mendengar pertanyaan suaminya. Sekarang masalah ini sudah selesai dan Habib akan melakukan konferensi pers dengan para wartawan. Habib akan melakukan klarifikasi tentang peristiwa yang terjadi dengan Lola. Habib akan menyampaikan kepada mereka bahwa kami sudah berpisah dan suratnya sekarang masih dalam proses pengurusan. Habib akan beritahu tentang status pernikahan kita dan status Habib akan menjadi seorang ayah. Arga tersenyum mengusap pipi istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.